nanti itu adalah sesuai dengan kode etik perusahaan. Kalau kode etik perusahaan menyebutkan dia bisa dikeluarkan, atau dia mungkin bisa di stop bonusnya karena melakukan pelanggaran, atau dibawa ke pengadilan, nah itu boleh sesuai dengan kode etik aturan perusahaan. Jelas ya? Berikutnya. Ya. Yang kedua Ustaz, MLM hanya menguntungkan mereka yang di atas dan join duluan. Menurut antum Ustaz? Oke, itu sebagian MLM, tapi sebenarnya itu adalah money game. Yang hanya menguntungkan bagian di atas itu pastinya money game. Kalau multi level itu tidak. Ya, dari marketing plan-nya sudah dipelajari bahwa orang yang mendaftar belakangan bisa mendapatkan bonus lebih besar daripada orang yang duluan. Ada nggak di sini yang downline-nya bonusnya lebih gede dari upline-nya? Banyak. Bisa dipelajari dari Ada. Banyak. Ada yang ngeledekin sebagian orang di multi level marketing itu pangkat jenderal, gaji kopral. Tahu? Ada yang dia daftarnya duluan, boleh jadi peringkatnya tinggi, tapi karena dia tidak bekerja, maka bonusnya kecil. Ada yang begitu nggak? Banyak. Coba yang mana angkat tangan. Jadi apa yang dituduhkan bahwa multi level marketing hanya menguntungkan orang yang lebih daftar duluan, yang lebih duluan atau yang paling atas, itu ada pada sebagian multi level marketing, tetapi tidak terdapat pada penjualan langsung berjenjang syahri. Begitu Oke, berikutnya. Karena banyak jadi jawabnya sih. Iya. Ustaz, ini kebalikan dari yang tadi Ustaz, yang cutting press. Bagaimana hukumnya Ustaz menjual di atas harga yang ditentukan dari perusahaan? Apakah itu melanggar syariah? Menjual di atas harga itu tergantung kepada ketentuan perusahaan. Pada umumnya diperbolehkan jika ada biaya tambahan. Misalnya, Bapak jual paten harganya 200, tapi minta dianterin, maka perlu ongkos kirim. Itu boleh ya? Ya kalau nggak gitu kasihan yang ngirim dong. Ya. Jadi secara syariah diperbolehkan, ya. Tapi sekali lagi itu kembali kepada kode etik perusahaan. Tapi secara syariah diperbolehkan karena kadang-kadang memang membutuhkan biaya tambahan. Contoh yang paling gampang adalah ongkos kirim. Ya. Tapi kalau mengurangi harga nggak boleh, karena itu akan merusak pasar dan mengganggu dan menyebabkan orang yang menjual dengan harga normal akan dituduh jual dengan harga mahal. Oke, berikutnya. Terkait dengan akad, mohon penjelasan singkat tentang apa yang dimaksud dengan multi akad, Ustaz. Oke, multi akad itu adalah satu produk yang akadnya lebih dari satu. Memang ada hadis yang menyatakan Rasulullah naha an bai'ataini fi bai'atin atau safaqataini fi safaqatin. Tapi banyak orang yang salah memahami hadis ini. Bapak Ibu punya anak di pesantren. Kalau kita punya anak di pesantren, itu kita harus bayar setiap bulan SPP misalnya ya. Misalnya 1 juta. 1 juta yang kita bayarkan ke pesantren itu untuk apa? Biaya makan. Kalau biaya makan akadnya apa? Beli makanan. Dalam fikih muamalah namanya jual beli. Selain dia dapat makan, dapat apa lagi? Tempat. Fasilitas diantaranya kamar. Ya. Kalau fasilitas kamar itu akadnya apa? Jasa. Ijaroh, jasa. Kemudian dia nggak mendapatkan fasilitas pendidikan, namanya apa? Kalau mau dapat akad, jasa juga. Berarti di situ ada 2 akad, akad jual beli dan akad jasa. Berarti masuk pesantren hukumnya haram karena multi akad. Setuju nggak? Halo, paham nggak? Paham. Jadi banyak orang yang salah memahami multi akad. Setiap produk asal ada 2 akad dikatakan haram. Ini salah paham. Kalau itu yang dimaksud berarti orang masuk pesantren dosa semua. Karena di situ multi akad. Ada akad jual beli makanan, kemudian ada akad jasa. Ditambah lagi nanti kalau pesantrennya libur, nggak dikasih makan, SPP-nya nambah atau berkurang apa tetap? Tetap. Ya kan nggak dikasih makan. Batin dolim itu.
Ini yang masuk pesantren dosa semua orang itu. Maka yang dimaksud dengan multi akad itu penjelasannya panjang. Di antaranya adalah itu yang disebut dengan bai'ul inah. Apa itu bai'ul inah? Jelasin nggak usah pakai. Panjang masalahnya. Bai'ul inah itu saya katakan jual beli fiktif. Dia hanya akal-akalan untuk riba. Sebenarnya dia tidak bermaksud jual beli, tapi dia pura-pura jual beli supaya kelihatan tidak ada unsur riba. Singkatnya kira-kira begini. Pak Yusuf misalnya mau beli HP, utang duit. Pak Yusuf mau utang duit kepada saya 2 juta. Kalau utang 2 juta, saya nggak dapat untung. Ini aja Pak Yusuf, nih beli 2 juta. Ya, gua nggak punya duit malah suruh beli. Udah beli aja. Nah, oke Pak, terima dulu 2 juta. Ya, oke. Terus sekarang saya beli lagi ya Pak Agung ya. Saya beli Pak Yusuf ya. Saya beli lagi dengan harga 1.500.000. Nah, saya kasih duit 1.500.000. Paham nggak ini? Ya, paham. Jadi sekarang Pak Agung statusnya apa? Pak Yusuf, maaf, dari lutut ke Pak Agung. Pak Yusuf statusnya jadi punya utang berapa? 1. Punya utang berapa? 2 juta. 2 juta. Tapi sekarang punya duit berapa? 1,5. 1.500.000. Ini namanya hilah riba. Saya ulang lagi, kayaknya banyak berubah. Pak Agung